di urang dibawa lagi di urang nabi mah hari teh di Makkah Nabi Muhammad, sehingga mereka terang tentang Nabi Muhammad sampai mereka tuh lebih tahu jati diri Nabi Muhammad melebihi pengetahuan mereka tentang anak mereka. Apa bisa ciri-ciri nanti karakter nanti disebut dari kalangan mereka, sehingga mereka menunggu pas PP dari Makkah bangsa Arab merasa gengsi aba wastakbaron iblis berpaling dan orang Yahudi diberikan banyak nabi, raja-raja, diberikan nikmat yang banyak, ya disebut dengan mana wasawadanya, manisan, burung puyuh. Ini semua yang minta pawang, minta ketimun, juga ada halus, ya, juga ada hati minta empedu, lenjar tuh, ini ingatkan kepada kita. Nah, ini waktu lima yang menaikkan Allah. Dari sekian banyak nikmat itu ada dua jenis kenikmatan. Kalau kita bisa simpulkan, yang pertama kenikmatan yang bersifat mutlak. Namun disebut nikmat mutlak yaitu kenikmatan yang berkaitan dengan kehidupan yang abadi. Iya nu kedahna ku urang dijadi ditumbuh kembangkan. Orang di budak-budak kayak iya. Apa itu? Kenikmatan agama Islam dan Sunnah. Gitu ya. Mari kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Itu serta tadinya. Ini nikmat yang sifatnya mutlak. Kunaon Rasul yang sahabatnya menganggap dunia mah nang di panangan hunkul Pak, tidak di hati. Hilang pun ada masalah. Daya nikmat abadi di dia, kita nikmat iman Islam. Iya lu kadang dikhawatir kurang. Aku sabun, wah itu. Tata tiket iya langsung begitu digentos tiket ke surga. Kan la ilaha illallah itu adalah kunci memasuki surga. Tata nomor lepas lah. Kemudian di merangkali orang tajam maju secara materi tapi soleh tombir rendahkan. Dari sini beda-beda. Itu bisa disangkopet daun rumah kabeh. Miskin, artinya ada kiamat begitu marah. Ya, yang sudah tanda-tanda kiamat. Ya. Jadi kita harus bijak melihat itu. Ya, ini nikmat yang mutlak yang harus kita jaga, kita miliki. Dan ini setiap saat kita minta dalam sholat kita. Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Namun jalan lurus ad-dinul Islam, Al-Quran. Nah, orang masuk palai macam oke. Kalau sering maca Al-Fatihah tapi tak apa anu mana ini nih. Ini Al-Fatihah itu diulang-ulang lagi mana teh? Ya selain tahsinnya juga harusnya tadabburnya kita baca. Namun tahsin kan pangguan Al-Fatihah lah saya baca 3 bulan deh. Yang Al-Fatihah nacan beres, entong ke surat mulai. Terusnya tidak banyak pendek. Ya, Syarhul Masani itu ayat yang ulang-ulang sebutnya. Surat yang istimewa. Ini ihdinas siratal mustaqim. Jalan saha, jalan lurus teh. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa saja mereka? Maka kemudian Allah menjelaskan di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-69. Maka An-Nisa 69.
Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah wa May yuti'illaha wa rasulahu fa'ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasyiddiqina wasyuhada'i wassalihin. an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin Wa hasuna ulaika rafiqa. wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Shadaqallahul azim. Subhanallahul azim. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan yang sudah ditempuh oleh 4 golongan ini. Engkau Allah ditos-dipasian kenikmatan. Supaya seorang biasa wabat ke 4 golongan, ya syaratnya cuma 1, taat kepada Allah dan Rasul. Itu orang hoyong sareng yo sok sholat rajin berbuat baik berbakti kepada orang tua. Nah, saya kan gitu Rasul. Yang paling dekat duduknya nanti di hari kiamat adalah orang yang akhlaknya paling baik. Jadi yang lain orang yang misalnya semua motivasi yang menikahi janda misalnya, yang anak dinikahi tak, anak-anak dijaga. Nah, Rasul itu ini jangan yatim tanya, anak-anak orang itu yatim tak. Nikahi rumah seseorang tujuannya lillah untuk menafkahi, itu seperti harus apa? Dari telunjuk dengan jari tangan menafkahi anak yatim itu. Ini yang hadis. Ya. Jadi 4 golongan ini indikatornya para nabi, as-siddiq, as-syuhada, para nabi diwakili Nabi Muhammad. As-siddiq sahabat Abu Bakar, syuhada Umar bin Utsman Ali. Mereka sarahi dari sholihin para sahabat. Ayat dengan contohnya. Tinggal ikuti saja apa yang mereka sudah tempuh. Karena untuk diajar mengangkat ilmu mengangkat ilmu kuncinya dan mentaat kepada Allah dan Rasulnya, pasti akan mengikuti apa yang diteladani dilakukan oleh para sahabat. Ini ada sahabat Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah SAW, aku mencintai Allah dan Rasulullah. Tapi apa saya tidak sedih menghoyong syarat Allah syarat Rasulullah. Maka engkau bersama orang yang kau cinta. Sahabat Anasnya untuk mungkin ada perterasan seperti itu, asa kabungan, asa bahagia. Ini justru pernyataan yang dikutip oleh sahabat Anas. Wahai Rasulullah, saya pun nanti ingin bersama engkau, bersama sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman. Maka terasa anta ma'amanah babda, engkau bersama orang yang engkau cintai.
namun akhirnya orang terkenal Nabi, terkenal sahabat, ini dihitung aku. Makanya Rasulullah SAW itu minta kepada kita untuk terus mempelajari ajarannya Rasulullah. Sama paling cakep sama Rasulullah lain sahabat. Contoh bisa teh pendidikan sekolah Rasulullah langsung itu para sahabat gitu. Generasi terbaik, iman terbaik di kalangan manusia itu setelah para nabi dan rasul itu adalah para sahabat. Itu kan Allah ya alaihim. Jadi nggak akan jauh. Karena para sahabat kan, ya, duikel tak pupus nawe dikurangkan hoyong caket kamu diberikan cinta. Kita Rasulullah Abu Bakar Umar ya sabarina kayak berarti orang janjian kayak mau didinya yang pukul ke aneh lah kalau terlalu mau dari orang di mana ya janjian kan bisa ya tapi yang terus para rimo makam teh terus dibawain ya kan bagian terus harusnya bisa dikuburkan di samping mana sampai tadi dirinya orang terus dipatur itu pas digali jorosor jenazah batu murah ini repot terus saya mau leluasa Taiwan kecuali leluasa seperti sahabat Umar kan gitu ya pas waktu setelah penusukan di sebuah hari itu berdarah keluar masukkan air tusuk keluar tusuk lagi berarti sudah tidak normal rumah dengan rewat putra Abdullah bin Umar dugikeun ka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha hayang yang mempupus simkuring dimakamkeun di safari sahabat Abu Bakar sahabat Rasulullah. Jadi Aisyah yang berisi yang cek Siti Aisyah justru saya yang dirinya dimakamkan jeung bapak simkuring jeung suami kan ya Aisyah kan ya Bakar kan ayahnya itu yang anak Abu Bakar cuman karena Umar yang minta akhirnya keinginan Siti Aisyah tidak tersampaikan. So Siti Aisyah teh mengerin rada berat ini sholat tenan naon nih nah ini sekarang ya. Nah ini jadi syaratnya cuma satu aja taat kepada Allah dan Rasulnya orang yang siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim mengikhlas di ayatnya alhamdulillah dia ada perbuatan jadi salah saya juga pada seorang mengajarkan tadi kenikmatan yang absolut kenikmatan yang mutlak yang tidak boleh hilang dari kita yang demikian orang bikin tos untuk orang bukan lagi pak satu lagi Quran surat Yunus ayat 58 surat yang ke-10 ayat 58 ayat 10 surat 10 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Billahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Wa khairun mimma yajma'un. Surat 10 ayat 58 Syarakallahu nah, nikmat bagian dari nikmat iman, nikmat Quran, nikmat Islam. Yang dimaksud dengan anugerah dan utama itu adalah adil Islam dan Al-Qur'an. Nah, orang kedahangan fayafrahu, kedah bergembira, kedah bunga.
Kedakungan tumanina itu lebih baik kata Allah daripada apa yang mereka kumpulkan. Misalnya orang di budak-budak tentang perihal dunia itu justru ya khairun mimma yajma'un. Islam, Ahlul Islam dan Al-Quran itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan selama ini. Jadi kalau ungkapan mengambil harta apapun yang terjadi kepada diri saya tidak ada masalah selama saya masih menjadi seorang muslim. Fakir, nyari kedama, atau gembira iman, kamu pergi ke kalesot, nilai cutel, tinggal Islam, kumaha oke. Maka kenikmatan yang kedua adalah kenikmatan yang sifatnya terbatas. Berupa apa? Kesehatan. Makanya kadang badan kita kan ibarat kontradil ya pada kendaraan tuh kayak hausnya gitu nya mau teh kan. Ini sedepan kali ini panjang atau urang. Jangan sekedengnya gadget kieu. Kayak olian misalkan sama kurang disabaran disyukuri. Main operasi lah, yang erengan kualitas, sama sugan teh, operasi ledik tuh, tapi mau dikate sama jahitan yang lalu tuh, aduh, jadi apa? Bingung pada sudut dulu dia mau kenikmatan, buku sudut biasa rawasin, itu biasa terus cari kursi, gitu sih. Itu biasa digambar kan kecuali berangan sakit sorangan ya kenikmatan kesehatan ini terkadang kalau dicabut sementara sariawan ya nyari gorengan mau nyocok dari kesehatan sabar. Terus apa lagi keselamatan fisik, terkadang ada kecelakaan, tertabrak, bisa kena bencana ya. Nah, kemudian juga makom kedudukan yang terhormat, kadang naik kadang turun, anak yang banyak tidak menjadi jaminan ya. Dan hal lain semisal yang sifatnya dunia, tapi bukan berarti kita tidak boleh mengikhtiarkan kenikmatan ya, karena kita hidup di dunia sebagai mati ya, sebagai jembatan sarana batu loncatan menuju kehidupan. Haji kan kualitasnya umroh. Ayo maka hati dia ya. Ayo beli dunia sepeda ya motor. Kudu niatnya kuat pak. Siang fisik. Naik pesak saya fisik kedap ya. Sebab tersa. Tabiin lah dibalik tabiin gue salah kalau ini mah bahan dengan kiaman Ibu ya Pak ya. agelom ibu na diajar dulu kan dipakai nanti cara Pak kalau meren Sapi angkat lembu kan ke bukit lombang angit kene pulang ke Agung atau lembu ini lagi Agung udah persiapan fisiknya pesak saya fisik Pak kebiasaan bantu suku harta kurang ya minimal motivasi tadi juga tenaga ya. Nah gitu ya. Terakhir tentang kenikmatan Quran surat An-Nahl terakhir An-Nahl ayat 50 surat ke-16 ayat yang ke-53 An-Nahl. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin fa minallahi thumma idza massakum Wa ma bikum min ni'matin fa minallahi tsumma idza massakum nikmatin fa minallahi thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun Nikmatin minallahi tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Shadaqallahul azim. Ya, kampung saya lebih baik sekali. Kalau kita banyak mendapatkan nikmat, maka kita manfaatkan ketaatan kepada Allah. Kemudian ketika nikmat sudah dicabut, baru kita ingat sama Allah. Dari Pak masjid, terus tidak mau yang masjid kesehatan ditinggal. Jadi ingatnya dengan sampai ketika diberikan musibah, bencana, ketika di atas pesawat turbulen, Allah di terus lungsur, sholatnya ditinggal, maksiat di kapal laut, ombak, laut pada Allah di sekadarat, Allah di itu di Quran terangan begitu. Makanya syukuri apa yang Allah sudah berikan kepada kita dengan mengingat-ingat banyak nikmat itu. Kita akan bertambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang nanti masih berkaitan dengan mengingat berbagai macam kenikmatan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesilapan. Kebaikan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba abdan syakur, hamba yang senantiasa mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan, yaitu dengan senantiasa melaksanakan ketaatan, menaikkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan muslim, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dimudahkan ketika di alam barzah, mendapatkan nikmat barzah, dijauhkan dari siksa kubur, dimudahkan ketika di mahsyar, diselamatkan ketika melewati sirat Allah, dan dimasukkan ke dalam surga Allah beserta orang-orang yang kita cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi